Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kaidir, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat luar biasa, baik sekali Pak. Alhamdulillah, saya sangat Pak, senang gimana mendengar. kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga luar biasa baik, Pak. Oh baik, terima kasih. Sangat bagus pokoknya sesuai dengan Ya, hari yang cerah. betul sekali. Mbak. Sesuai dengan harian cerah ini pun semangatnya pun juga membara. Ya, Ya, baiklah Pak Kaidir. Nanti kan kita ada di ini nih, iya. di ruang virtual ini. Kira-kira apa tujuan yang ingin kita capai Pak Kaidir dari kegiatan coaching kita kali ini? Adakah Pak Kaidir yang mau sampaikan tujuannya apa? Baik Pak. Untuk mengenai tujuannya dalam coaching ini, yang pertama saya ingin menemukan solusi ya, terutama dalam pemecahan masalah yang saya hadapi. Kebetulan di sekolah saya sering sekali menghadapi yaitu permasalahan tentang masalah kedisiplinan, Pak. Karena kenapa? Saya menganggap bahwa kedisiplinan ini adalah suatu kunci orang yang sukses. Nah, ketika saya perhatikan beberapa hari ini banyak mulai dari anak didikan saya, mereka kurang disiplin dalam kegiatan, misalnya mereka hari Senin, nah mereka tidak memakai sepatu yang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, tidak memakai sepatu yang putih, memakai sepatu yang putih, tidak memakai sepatu yang warna hitam, kemudian ada yang pakai simbol, ada yang enggak. Nah, di sini saya perhatikan ketika saya tidak tidak menjatuhkan atau tidak membuat sebuah peraturan yang untuk untuk menerapkan sebuah hukuman kepada mereka, maka mereka akan selalu akan longgar peraturan itu ketika tidak menerapkan sebuah hukuman. Nah, mungkin dari sini, mungkin dari Bapak bisa bisa kita sharing ya, komunikasi bersama-sama untuk mencari bagaimana solusi yang kita hadapi ini. Seperti itu, Pak. Baik Pak Kaidir, berarti yang saya tangkap adalah berarti permasalahan Pak Kaidir itu beberapa hari kebelakang ini siswa Pak Kaidir menunjukkan tidak dapat sikap yang tidak disiplin. Contohnya di hari Senin itu siswanya tidak memakai sepatu hitam, kemudian simbol dan atribut lain juga mereka tidak kenakan. Jadi, nah itu pun latar belakangnya karena tidak adanya hukuman saat pelanggaran itu, pelanggar peraturan yang mereka langgar. Nah, jadi karena peraturan yang longgar dan tidak ada hukuman, jadi terjadilah bentuk ketidakdisiplinan siswa tersebut. Nah, berarti saya tangkap seperti itu. Benar begitu, Pak? Iya, Pak. Baik. Kalau begitu, menurut Pak Kaidir, kondisi ideal yang seharusnya itu seperti apa, Pak? Kondisinya kalau kita perhatikan, sebagiannya sudah menerapkan sesuai dengan prosedur dan sebagian masih melanggar juga. Tapi saya ingin jangan satu atau dua orang yang melakukan, maksudnya harus semua. Kenapa si Fulan A bisa melakukan seperti ini dan si Fulan B tidak bisa melakukan seperti yang diterapkan di peraturan sekolahnya. Jadi karena kita dalam satu tempat, jadi kita harus seragam. Karena dalam membentuk keseragaman itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit untuk kita untuk kita tingkatkan ya, keseragaman. Jadi di sini saya melihat banyak dari sebagian mereka, padahal kami sudah buat masalah peraturan kelas, kemudian masalah peraturan sekolah sudah jelas semua, tetapi mereka tetap masih melanggarnya seperti itu, Pak. Berarti kondisi dia Pak harapkan tuh keseragaman antara seluruh siswa itu melakukan peraturan yang dijalankan gitu. Maksudnya katanya kan seperti hari Senin itu sepatu hitam semua, kemudian simbol atribut juga dikenakan semua. Itu kondisi dia. Baik Pak Kaidir, berarti kan kondisi Pak Kaidir itu siswa itu kan beragam. Kalau begitu jika skala yang dicapai, skala kondisi saat ini siswa Pak Kaidir itu dari skala 1 sampai 10, berarti siswa Pak Kaidir berada di skala nomor berapa Pak kira-kira? Untuk masalah skala yang saya harapkan dari skala 1 sampai 10 yang sudah berjalan berarti ini sampai skala 7. 7 ya. 7.
Tapi saya nggak ingin 7 itu sampai di 7 saja. Saya pengennya jadi 10 seperti itu. Iya. Itu Pak. Jadi kan jadi di sini saya ingin menerapkan kepada siswa saya, jangan ibaratnya dalam bahasa Aceh menyekan lo yang ruang bujit ngemlangu belah deh balik lo maksud. Itu bahasa Acehnya kan. Tapi kan jadi kan di situ kita bisa mengambil umpama bahwa kalau memang pengen skalanya 10, berarti kita harus berjuang, harus bisa tercapai apa yang kita inginkan tersebut. Jadi dari segi itu saya melihat kebanyakan siswa, misal siswa A sudah melakukan, siswa B sudah melanggar, besoknya lagi siswa A yang melanggar, siswa B yang menaati peraturan. Jadi kan simpang siur jadinya. Iya. Seperti Berarti itu Pak. mereka nggak konsisten ya. Tidak konsisten. Minggu ini dia patuh pada peraturan. Sepatunya sudah hitam, simbolnya sudah lengkap. Minggu depan malah jadi nggak lengkap. Siswa yang nggak lengkap jadi lengkap ya. Padahal udah kita ingatkan siswa ini, kamu nak jangan melakukan pelanggaran, jangan mengikuti seperti yang dilakukan oleh si B. Padahal udah kita buat, tetapi banyaklah alasan dari faktor cuaca lah, banyak yang sampaikan nggak kering, nggak ini, nggak itu, pokoknya banyaklah alasan. Ya seperti itu. Berarti kalau begitu kira-kira Pak Kaidir solusinya bagaimana tuh untuk biar kita mencapai level 10 itu secara keseluruhan itu bagaimana? Iya. Oh iya Pak, dari saya ada solusinya. Saya sebenarnya di sini harus bekerja sama dengan siswa, yaitu berkolaborasi. Di sini kita ingin mengambil, ketika kita ingin menerapkan sebuah peraturan atau keyakinan, berarti kita harus komunikasikan dulu kepada bersama. Baik itu kepada misalkan masalah peraturan sekolah, berarti harus juga didiskusikan dengan pihak sekolah, pihak komite, kemudian pihak dari masyarakat atau unsur masyarakat yang melibatkan ada anaknya yang mengantar ke sekolah di sini. Jadi kita bisa melibatkan semua unsur, bisa kita kaitkan dengan masyarakat ketika kita mau menerapkan peraturan sekolah. Nah begitu juga dengan peraturan keyakinan kelas. Jadi di sini bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa dari peraturan kelas tersebut bisa kita terapkan bersama siswa apa yang mereka inginkan. Tetapi jangan ambil dari keputusan satu orang saja, harus keputusan bersama. Berarti rencana aksi dari Pak Kaidir itu berarti berkolaborasi antara Pak Kaidir dengan siswa untuk menciptakan keseragaman semua siswa itu mematuhi hal yang sama gitu. Ya, kira-kira Pak Kaidir kapan tuh rencana mau melaksanakan rencana tersebut? Mulai dari kapan? Insya Allah rencananya lebih cepat lebih baik ya Pak. Berarti sesegera mungkin ya? Sesegera mungkin kita laksanakan semaksimal mungkin. Karena kenapa? Ketika kita ingin melakukan suatu perubahan harus disegerakan, jangan ditinggalkan. Makin lama kita tinggalkan mungkin akan menjadi suatu perubahan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu akan menjadi satu permasalahan baru mungkin ya, timbul permasalahan baru. Jadi lebih bagus disegerakan seperti itu Pak. Kira-kira Pak Kaidir ada gambaran nggak atau bayangan nggak kira-kira ketika melakukan rencana ini, kegiatan ini, perubahan ini, ada nggak kira-kira muncul hambatan gitu? Dan jika ada bantuan apa atau apa gitu yang ingin Pak Kaidir harapkan, bantuan dari siapakah atau dorongan dari siapa gitu? Ya, baik. Tentunya kalau masalah bantuan, yang pertama adalah kerjasama dulu dengan orang tua. Kemudian baru kerjasama dengan sekolah, kemudian kerjasama dengan siswa. Nah, ketika sudah dibentukkan suatu keyakinan yang sudah disepakati, nah seperti ini Pak, contohnya kan nggak mungkin orang akan selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Banyak yang melanggar. Contohnya salah satu kita berjalan di lalu lintas. Kan kebanyakan kita lihat nggak ada pakai helm, nggak ini, nggak itu, banyaklah yang melanggar. Walaupun peraturan itu sudah dibuat dan sudah disepakati sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah itulah berarti kita harus selalu berbaur dengan
jangan putus komunikasi dengan orang tua terlebih dahulu. Karena kalau kami lihat di kelas jenjang yang sangat rendah ini, segala kegiatan harus dengan orang tuanya langsung. Karena masih anak kelas SD, tapi beda dengan anak kelas SMP atau SMA, mereka sudah mandiri, ya. Mereka mungkin bisa kita sampaikan dari mereka langsung, mereka bisa menanggapi dan bisa menerima. Ya, seperti itu, Pak. Berarti kita butuh kerjasama tim istilahnya antara pihak sekolah, pakai diri sendiri, kemudian siswa dan juga wali atau orang tua siswa. Ya, berarti berarti Pak Kedir kita udah Pak Kedir sudah menceritakan pemasaran Pak Kedir, kemudian kita ada lebih menggali lebih dalam, dan Pak Kedir sudah menemukan tuh solusinya tuh, dan komitmen Pak Kedir untuk segera melakukannya sesegera mungkin karena lebih cepat lebih baik. Berarti kita udah sampai di ini nih, berarti kita udah dapat solusinya. Berarti kegiatan sesi coaching ini saya rasa sudah selesai Pak Kedir. Bagaimana perasaan Pak Kedir setelah sesi coaching ini, setelah Pak Kedir mencerita, kemudian sesi coaching ini berjalan, bagaimana perasaan Pak Kedir? Sudah lebih baik, sudah lebih tenang? Alhamdulillah sudah sangat mendukung sekali. Karena kenapa? Karena ketika kita menjalankan komunikasi ini, ketika ada sharing sama kawan atau sama teman kayak gini, kita bisa menjadi suatu bisa berkomitmen berpegang teguh untuk menerapkan suatu perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Sangat membantu sekali, Pak. Alhamdulillah. Berarti karena sesi coaching ini kita terbuka terbuka ide kita, terbuka gagasan kita untuk menyelesaikan permasalahan itu gitu. Dan muncullah komitmen. Iya, seperti itu. Berarti saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan saya sebagai coach dalam menyampaikan, juga kekurangan saya, mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.